Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di podcast Cerpen kita. Yang kali ini kita akan membahas tentang cerita yang relate banget sama kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen Ku Jalani Hari Tanpamu Lagi. Cerita yang bisa bikin kita tuh mikir kayak, duh kok kisahnya kayak pas banget ya sama kehidupan kita, apalagi kita sebagai seorang generasi Z gitu. Tapi teman-teman, aku nggak bakalan sendirian karena aku bakalan ditemenin sama narasumber terbaik kita, yaitu seorang penulisnya langsung yang menulis cerpen Ku Jalani Hari Tanpamu Lagi. Nah, beliau ini adalah lulusan terbaik dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau ini adalah seorang yang lahir di Pekanbaru, teman-teman. Nah, namanya ini Teh Ayu Fajriyah. Jadi beliau ini sudah menempuh kurang lebih 2-3 tahun di Universitas Azhar. Langsung saja kita perkenalan ke narasumbernya langsung ya teman-teman. Nah, Teh Ayu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, untuk kabarnya hari ini sangat baik. Oke, nah Teh, sebelum kita masuk ke mengulik daripada cerpen ini, saya ingin bertanya kepada Teh Ayu. Jadi apa sih kesibukan Teh Ayu belakangan ini gitu, selain menulis cerpen dan karya-karya terbaik selanjutnya? Untuk sekarang ini sih emang lagi fokus untuk menulis buku ya, khususnya tuh novel pribadi aku, karena di novel yang aku garap kali ini itu berkaitan genrenya itu agak berbeda ya dari genre novel-novel sebelumnya. Nah, Teh, jadi karena aku kan belum pernah ya baca ataupun tahu tentang isi daripada cerpen ini, tapi sebelumnya aku udah pernah denger nih dari followers kita yang ada di rumah podcast ini. Oke, jadi aku mau nanya, apa sih yang terinspirasi ataupun yang membuat Teteh tuh merasa terinspirasi buat menulis cerpen ini gitu? Oke, kalau misalkan dari inspirasinya jujur, cerpen ini itu ada sebagian dari kisah pribadi aku. Nah, dimana pas zaman itu kan kayak kita sebagai pelajar pada umumnya kan tentunya pernah ngalamin masa kasmaran. Nah, jadi di sini nih ceritain tentang seseorang yang ditinggal sama kekasihnya tanpa alasan. Padahal lagi baik-baik aja tuh hubungannya, tiba-tiba ditinggalin. Nah, menurut Teteh nih, tokoh utama di cerpen ini tuh kayak lebih ke tipe yang susah move on atau yang kayak pura-pura kuat? Kan generasi sekarang kayak suka pura-pura kuat ya, kayak gitu. Gimana Teh? Untuk tokoh pribadi, tokoh utamanya sendiri sih, kalau untuk move on pasti nggak ada kata move on ya, semua bisa orang terbiasa. Nah, jadi antara bisa move on atau pura-pura kuat, kayaknya ya pura-pura dulu agar bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, ditinggalin sama kekasihnya secara tiba-tiba. Terus seiring berjalannya waktu pasti bakal ada kan mulai ngelupain orang itu, karena sejujurnya kenangan itu tuh nggak bisa dilupain, sosoknya aja. Oke, nah tapi setelah aku menangkap semua yang udah Teh Ayu ceritain gitu kan ke teman-teman dan ke kita semua yang ada di sini, aku tuh ngerasa Teh, kalau misalnya semua orang tuh pasti pernah ya ngalamin yang namanya kehilangan gitu. Nah, tapi ada nggak sih Teh Ayu nih punya tips dan trik cara buat kita ngerasa kita kehilangan seseorang, tapi gimana cara kita untuk menanggapi itu semua gitu, biar kita tuh nggak terlarut dalam kesedihan. Oke, tips and triknya ya, menurut aku kayak pas masa awal-awal kita merasa kehilangan dia, ya udah pos-posin aja dulu tuh nangisnya, galau-galaunya, pos-posin dulu, tapi jangan sampai berlarut-larut, karena kan yang berlebihan itu gak baik ya. Seiring berjalannya waktu kita juga harus bisa mengubah mindset kita. Kalau kita tuh nggak boleh terlalu terpuruk pada masa lalu, terlalu terpuruk pada kesedihan, karena hidup kita kan terus berjalan ya, nggak mungkin kita berada di titik itu terus. Jadi kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi agar kita bisa membuktikan tuh sama dia yang udah dari kita, udah nyanyiin kita, kalau misalkan kita bisa loh jadi lebih baik lagi setelah dikali sama dia, bukan lebih sempat buruk. Oke, nah Teh, aku ngerasa ya kalau misalnya ada beberapa karakter orang, cara dia tuh mengungkapkan kesedihannya atau dia merasa, aduh aku kehilangan nih orang yang aku benar-benar sayang, orang yang benar-benar aku cinta gitu kan. Tapi
ada beberapa orang yang tuh yang meluapkannya kayak Teh Ayu misalnya di dalam tulisan, di dalam buku gitu kan. Itu tuh ngerasa bahwa kalau aku udah mencurahkan semua isi hatiku di buku gitu, berarti aku ngerasa kalau aku tuh udah meluapkan semua kerilitan hidup aku kan gitu. Tapi ada juga orang tipe yang ngerasa kalau aku udah denger lagu gitu tuh aku ngerasa kalau beban hidup aku tuh ngerasa hilang dan kayak udah deh gitu leluasa lah. Nah tapi ada nggak kalau Teh Ayu pribadi itu kutipan buku atau lirik lagu yang kayak pas banget gitu dan kayak apa sih ibaratnya mendeskripsikan banget tentang Teh Ayu dan bisa membuat itu tuh kayak semangat gitu. Oh, pastinya ada sih ya. Dari dalam buku ini juga aku ada mencantumkan bahwa sesuatu yang terjadi untuk kita tidak akan pernah melewatkan kita. Jadi di sini kan maknanya kalau kembali lagi dengan cerpen ini, kalau misalkan dia ninggalin kita berarti ya itu tandanya Tuhan ciptain dia bukan untuk kita gitu, dan pasti bakalan diganti sama yang lebih baik lagi daripada dia. Oke. Nah Teh, kita kan apa ya pasti punya hal yang paling sulit dalam kehidupan gitu. Kalau Teh Ayu sendiri nih, hal yang paling sulit gitu pas harus menerima kehilangan itu tuh gimana gitu? Yang paling sulit itu kenangannya. Iya. Karena kan kayak di dalam cerpen ini tuh hubungannya itu kalau nggak salah hampir berjalan 2 tahun ya. Karena kalau menurut aku 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi setelah menjalani hari-hari yang cukup panjang, cukup lama, sudah juga bareng-bareng tersebut ya, akhirnya juga dia hilang gitu aja kan. Kayak rasanya itu mesti kehilangan banget, dan tadinya selalu ada dia, tiba-tiba hari-hari jadi hampa, kosong. Nah, jadi yang paling penting sih kenangannya ya. Oke. Nah, setelah Teh Ayu kayak mengutip dari semua kehidupan yang pastinya itu tuh pasti ada kehidupan pribadi seseorang dong yang dicurahkan di dalam sebuah cerpen gitu. Apa sih yang pertama Teh Ayu rasakan itu? Apakah udah mulai ngerasa lega atau masih ada yang aduh kayaknya aku bakalan membuat cerpen yang lebih banyak lagi deh gitu buat mengungkapkan semua isi hati aku? Untuk itu sendiri pastinya kurang lebih sekitar 1 tahunan ya untuk bisa mengumpulkan keberanian dalam mengungkapin isi hati sama anak-anak ini dalam cerpen yang aku tulis sekarang. Karena masa-masa kehilangan itu tuh bener-bener mendalam banget ya, sakit banget rasanya gitu kan. Jadi kayaknya kalau untuk nulis di kisah-kisah yang lain dengan judul yang lain tentang seorang itu mulai ada kepikiran sih buat nulis lagi. Oke. Ya kayak mau masukin dia di beberapa di buku aku. Oke, nah tapi Teh kayaknya kalau misalnya kita kan sekarang episode-nya mengulas cerpen Tujuh Hari Tanpamu. Tapi ada nggak Teh Ayu tuh punya beberapa koleksi cerpen lagi gitu selain daripada cerpen ini? Bisa dong sekalian kita promosi ke teman-teman semuanya. Barangkali ada yang kepengen baca atau yang ngerasa aduh relate banget sama kehidupan aku sekarang, aku jadi pengen baca deh, jadi kepo gitu. Pastinya ada dong. Kayak sekarang ini aku ada bawa seperti yang lihat di depan ya, aku ada bawa 3 lembar cerpen aku. Yang bagian depan adalah Tujuh Hari Tanpamu lagi, udah seperti yang kita bahas kan. Terus yang kedua itu ada, boleh diambil Kak? Boleh. Sekarang terima kasih. Nah yang kedua ini adalah cerpen pertama aku. Oke. Nah ini judulnya About December. Nah ini masih berkisah tentang seseorang yang tinggalin juga, tentang sakit hati juga. Tapi kalau ini aku tulis berdasarkan pengalaman dari orang-orang terdekat aku. Nah, aku ada juga nih bawa ini. Nah, 16 tahun di penghujung cakrawala. Nah ini kisah tentang seseorang yang sangat berarti di kehidupan kita. Di sini aku nulisnya itu tentang, aku kebetulan punya teman dekat ya yang saya aku anggap sebagai abang aku sendiri. Jadi di sini aku menceritakan tentang kisah kita berdua yang awalnya kita sama-sama tiba-tiba harus dipisahkan oleh pendidikan. Dia yang meneruskan pendidikan ke luar kota. Nah, oke teman-teman. Jadi Teh Rahayu ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya. Satu di antara orang yang kayak bisa dibilang beliau ini juga adalah penulis profesional ya teman-teman. Karena karyanya itu udah banyak banget gitu. Dari novelnya, cerpennya, dan aku tuh udah ada 1 novel yang udah aku baca kemarin. Itu tuh sangat kayak
Ya ampun, ternyata ceritanya bukan cuma bergenre romance, tapi tentang pendidikan juga dapat banget. Bahkan tentang kehidupan keluarga gitu, kebersamaan itu dapat banget teman-teman. Jadi gimana cara kita untuk meluapkan isi dan pikir itu ternyata bukan hanya dari segi berbicara ya kak, tapi dengan tulisan juga bisa gitu. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang nonton ya di podcast kita kali ini, pasti pernah dong ngalamin yang namanya kehilangan. Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah ngalamin kehilangan gitu? Kehilangan orang terdekat, teman, pacar, atau bahkan keluarga gitu. Pasti pernah gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu? Gimana Teh Ayu? Betul nggak? Ya, betul banget. Jadi teman-teman yang punya cerita atau misalnya yang kayak ngerasa aku butuh nih teman curhat atau misalnya apa, kalian bisa banget DM di Instagram kita yaitu Rumah Cerpen Kita. Nah, jadi teman-teman bisa banget searching di Rumah Cerpen Kita, itu kita membuka banget gitu, open DM buat teman-teman yang punya cerita ataupun kayak yang pengen membuat karya-karya seperti menulis gitu. Nanti kita bisa ikut menyalurkan bersama Teh Ayu. Oke. Nah, karena kita kan udah ngomong banyak ya Teh ya. Oke, kita sudah mengulas banyak sekali tentang cerpen-cerpen yang udah diangkat oleh Teh Ayu. Jadi sekarang kita udah waktunya ke sesi penutup nih teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita tutup dari podcast kita, aku mau denger deh pesan dan kesan Teh Ayu buat teman-teman yang nonton sekarang. Oke, untuk teman-teman sekarang yang lagi merasa kehilangan, entah itu kekasih ataupun orang terdekat, keluarga sekalipun, aku cuma pengen berpesan bahwa kalian boleh sedih, boleh banget ngerasain sedih, tapi jangan terlalu berlarut-larut karena hidup kita ya terus berjalan. Kita tuh nggak selamanya memikirkan tentang orang yang meninggalkan kita. Jadi cara agar kita bisa lebih baik lagi yaitu membangun potensi kita. Masih banyak hal-hal positif yang harus kita lakukan lagi, bukan cuma terjebak pada masa lalu yaitu pada keadaan. Jadi ayo terus semangat biar bisa ngejalanin hari-hari lagi. Oke, sangat-sangat menggugah perasaan sekali ya teman-teman. Kayak aku sekarang aja yang ada di samping Teh Ayu ngerasa baper banget sama kesan-kesannya buat kita semua. Apalagi teman-teman yang nonton yang ada di sini. Buat teman-teman atau misalnya ada yang pengen disampaikan atau misalnya apa, bisa langsung sharing ke cerpen kita atau misalnya langsung DM ke Ayu. Nanti kita bakalan kasih Instagramnya di sini teman-teman. Nah, semoga apa yang udah disampaikan dari Teh Ayu, perspektif beliau itu bisa menginspirasi kita semua gitu. Beliau ini bisa menjadi inspiratif buat kita semua loh teman-teman sebenarnya. Karena dari karya-karyanya aja, saya aja ngerasa ya, saya seorang pembicara gitu, tapi ngerasa dengan beliau ini sangat-sangat insecure teman-teman. Iya, karena ya dari pendidikannya juga sangat luar biasa ya. Beliau ini kan lulusan ibaratnya universitas ternama ya di luar negeri, bahkan saya aja yang alumni di dalam negeri itu merasa ya ampun pengen banget deh kayak Teh Ayu gitu. Ternyata pendidikannya Masya Allah sekali di luar negeri, banyak ya Teh ya pasti pengalamannya. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini aja episode kita untuk podcast kali ini. Jadi pesan saya cuma jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa bahagia. Oke, kita tutup untuk podcast kali ini. Sampai jumpa. Di antara bayang-bayang kenangan, kita seringkali terjebak dalam rasa sedih dan kehilangan. Kita akan belajar untuk mengikhlaskan, untuk menerima kenyataan bahwa hidup akan terus berjalan. Nyatanya, kita bisa karena terbiasa. Selamat jalan orang favoritku. Semoga alam akan mempertemukan kita di versi terbaik dari diri kita masing-masing. Tertanda Rahayu.